Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan, menjadi bohal sadarion dalam melakukan rangkaian seluruh aktivitas kita, tertulis dalam Injil Markus pasal ke-9 ayat yang ke-47. Demikian. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Demikian. Saudara-saudari, memahami apa yang dikatakan oleh Yesus melalui Injil Markus ini harus kita sungguh-sungguh, bahkan harus teliti. Sebab ketika orang memaknainya secara hurufiah, bahkan salah memaknai, maka ada kesesatan di dalam dirinya. Bahkan kalau kita lihat juga dalam ayat 42, diawali dengan mengatakan barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan dikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan bukan hanya itu, jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah. Jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah. Lalu secara khusus ayat 47, jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah. Apa yang mau dinyatakan oleh Yesus kepada kita secara khusus hari ini? Sesungguhnya yang mau dikatakan adalah misi Allah itu, bahwa kerajaan Allah itu harus dinyatakan di tengah-tengah dunia ini, dan itu menjadi tugas kita bersama. Sehingga kalau ada klaim yang menyatakan bahwa tugas penyataan misi itu hanya milik orang tertentu saja atau kelompok tertentu saja, maka itu Yesus akan menolak. Itu sebabnya kalau kita baca dalam ayat 33 sampai ayat 37 dan dilanjutkan dengan ayat 38 sampai 41, kita boleh menyaksikan di sana ketika murid-murid sibuk karena ada orang yang mengklaim mengatasnamakan dirinya sebagai orang yang percaya kepada Yesus lalu melakukan penyembuhan, mengusir setan. Tapi akhirnya murid-murid protes, mengapa dia bisa melakukan itu? Lalu mereka berkata kepada Yesus, ada orang lain yang bukan bagian dari kita, tapi dia melakukan hal-hal besar, mengusir setan dengan mengatasnamakanmu. Lalu kami memarahinya, kami melarangnya. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Inilah jawaban yang dilakukan Yesus. Jangan engkau menjadi batu sandungan yang menyesatkan orang lain. Jikalau ada orang yang mengusir setan dalam namaku, bukankah itu bagian dari kita? Sebenarnya yang mau dikatakan Yesus adalah jangan murid-murid mengklaim bahwa kebenaran hanya di dalam dirinya, bahwa tugas itu hanya untuk dia sendiri. Sehingga Yesus mau menyatakan misi Allah itu adalah misi untuk universal, misi bersama. Bahkan anak-anak yang mungkin dianggap remeh, yang dianggap tidak tahu apa-apa, itu bisa digunakan Allah. Karena berulang kali Yesus menyatakan kalau engkau tidak menerima kerajaan Allah sama seperti anak kecil ini, maka engkau tidak menerimanya. Lalu sekarang dikatakan jika tanganmu, jika kakimu, jika matamu yang menyesatkan engkau, maka penggallah, potonglah, cungkillah. Apa yang mau dikatakan? Sekali lagi kita harus menjaga diri kita supaya kita tidak menjadi batu sandungan yang menjadi skandalon untuk misi Allah itu sendiri. Dan yang mau dinyatakan berikutnya adalah Yesus sungguh-sungguh serius mau menyatakan jangan bermain-main dengan dosa. Barang siapa yang bercoba-coba dengan dosa, maka dia akan lama-kelamaan akan menikmatinya, lalu seterusnya dia akan terjerumus. Karena itu Yesus mengatakan stop untuk menyesatkan, dan hal berikut jangan mau disesatkan. Maka pertanyaannya kepada kita, apakah kita sedang tersesat? Kalau kita hari ini sedang tersesat melalui berbagai keberdosaan kita, maka kembalilah kepada jalan yang benar. Pertanyaan yang berikut adalah, apakah kita menyesatkan orang lain? Kalau kita merasa kita telah menyesatkan orang lain, maka bertobatlah, bawalah kembali orang itu. Karena misi Allah bahwa dia mencintai dunia ini, mencintai setiap orang tanpa sekat batas, itu harus diwujudkan di dalam diri kita. Karena itu dalam berbagai aktivitas kita sepanjang satu hari ini, biarlah kita boleh menjadi pembawa misi Allah, entah apapun pekerjaan dan usaha kita, sehingga pekerjaan dan usaha kita itu menjadi ladang untuk menyatakan misi Allah itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan kita, dan senantiasa menolong kita dalam berbagai aktivitas sepanjang hari ini. Horas.